Suara deru mobil sport mahal tiba-tiba memecah panas terik ladang tembakau, membawa Danu, si anak korporasi sombong. Dia datang bukan untuk membeli, tapi untuk menghina. Danu memerintahkan ladang terbaik koperasi disemprot dengan air kimia, membuat Pak Darno malu di depan ribuan petani. Ini bukan perang harga biasa, ini pertaruhan martabat. Mari ikuti kisah perjuangan Darno melawan Rokok Jaya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kota asalmu di kolom komentar. Ini adalah kisah lembah harga mati, dimulai saat arogansi kapitalis datang ke desa. Pagi di lembah harga mati terasa tenang dan damai. Udara tipis pegunungan mengangkut aroma kuat tembakau kering yang siap dipanen. Pak Darmo berdiri di tengah ladang yang hijau subur, memeriksa setiap helai daun yang menguning dengan sempurna. Ia memegang selembar daun tembakau berkualitas super di antara jemarinya yang kapalan, bangga dengan hasil kerja keras ribuan petani yang tergabung dalam koperasi Bintang Tani. Namun, ketenangan itu digelayuti awan gelap yang tidak terlihat mata, yaitu kabar harga beli baru dari Rokok Jaya. Kemarin, desas-desus beredar bahwa perusahaan besar itu akan memangkas harga hingga 50% dari kesepakatan awal. Jika hal itu benar-benar terjadi, martabat dan nasib seluruh lembah akan terancam. Darno menghela napas panjang, mencoba membuang kekhawatiran itu demi fokus pada pengawasan panen. Tiba-tiba, suara asing dan sangat keras mengoyak keheningan pagi. Suara mesin mobil mewah berkapasitas besar berderu kencang, memecah kesunyian lembah yang biasanya hanya diisi suara gesekan cangkul. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala melaju di jalanan tanah merah, menciptakan kepulan debu yang tebal dan memaksakan kehadiran yang arogan. Mobil itu berhenti mendadak tepat di tepi ladang tembakau Darno. Dari balik kemudi, Danu keluar dengan setelan jas mahal yang kontras dengan debu dan lumpur. Di belakang Danu, dua mobil van hitam mengikuti, penuh dengan pria-pria berbadan tegap dan membawa peralatan. Danu melepas kacamata hitamnya, menyapu pandangan ke ladang tembakau dengan tatapan jijik dan meremehkan. Pak Darno, sapa Danu dengan suara yang dingin, sama sekali tidak ramah. Saya kira sudah jelas, kami dari Rokok Jaya datang membawa berita buruk, bukan kabar panen raya. Darno berjalan perlahan mendekat, berdiri tegak tanpa gentar di hadapan Danu yang tampak seperti turis yang tersesat. "Danu," balas Darno, suaranya mantap. "Kabar buruk apa yang Anda maksud? Kami sudah mengikuti semua standar mutu yang disepakati, hasilnya ada di depan mata Anda." Danu menyeringai sinis. Ia tampak menikmati posisi kekuasaannya yang tak tertandingi. "Standar mutu? Konyol. Saya sudah mendapatkan laporan jelas bahwa Koperasi Bintang Tani, di bawah kepemimpinan Anda, menggunakan bibit ilegal yang merusak cita rasa tembakau kami." Darno terkejut. Tuduhan itu sangat serius dan tidak berdasar. "Itu fitnah besar, Danu. Kami menggunakan bibit bersertifikat unggul yang disahkan oleh pemerintah. Kami punya semua dokumennya." Danu tidak peduli. Ia mengibaskan tangannya meremehkan sertifikat itu. "Dokumen hanya tumpukan kertas, Pak Darno. Mutu ada di lapangan, dan saya rasa ladang Anda ini patut dicurigai secara khusus. Kami tidak mau mengambil resiko merusak reputasi Rokok Jaya hanya karena keserakahan petani kecil seperti Anda." Tanpa menunggu persetujuan atau bantahan dari Darno, Danu memberikan perintah tegas kepada timnya. "Tim, lakukan karantina mendadak. Semprot baris-baris itu. Buat contoh visual yang jelas untuk menunjukkan kerusakan." Beberapa pria bergegas mengeluarkan alat penyemprot berukuran besar. Alat-alat itu mengeluarkan bunyi desisan tajam saat tekanan cairan dipompa. Darno berteriak protes, tetapi suaranya tenggelam di antara mesin yang menderu. "Jangan, hentikan penyemprotan itu. Ini tanaman kualitas terbaik." Darno berusaha menahan, tetapi ia dihalangi oleh dua pria berjaket hitam. Cairan kimia berwarna kebiruan menyembur deras, membasahi baris-baris tembakau yang seharusnya menjadi kebanggaan Darno. Daun-daun yang baru beberapa jam lalu terlihat sehat, kini mulai menunjukkan perubahan warna yang mengerikan. Cairan itu bukan pestisida, melainkan zat pewarna yang sengaja dibuat untuk merusak visual dan menciptakan kesan kontaminasi total. Para petani lain yang sedang memanen di sekitar ladang Darno menjerit panik. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jerih payah mereka selama berbulan-bulan dihancurkan dalam hitungan detik. Kepanikan menyebar secepat api. Danu berdiri di sana menyaksikan kehancuran kecil itu dengan wajah datar, penuh kemenangan. "Itu adalah peringatan, Pak Darno.
katanya, menunjuk ke ladang yang kini ternoda. Harga yang kami tawarkan sangat rendah karena kualitas bibit ilegal Anda. Jika Anda tidak mau menerima harga kami dalam 48 jam, Rokok Jaya akan memutus total semua kontrak di lembah ini. Anda akan diisolasi dari pasar, dan seluruh desa ini akan bangkrut. Danu mengambil kartu nama berlapis emas dari dompetnya dan melemparkannya ke tanah di dekat kaki Darno. Ia kemudian masuk kembali ke mobil sport mewahnya. Suara deru mesin itu kembali menderu keras. Lalu mobil itu melesat cepat meninggalkan lembah, menyisakan bau knalpot dan debu tebal. Darno berdiri terpaku. Lumpur memercik ke celananya dan bau cairan kimia menusuk hidungnya. Ia menatap ladang yang kini tampak sakit, dipermalukan di depan seluruh anggotanya. Rasa malu, marah, dan keputusasaan bercampur aduk menjadi satu. "Pak Darno, kita harus bagaimana?" tanya seorang petani tua dengan suara gemetar. Air mata tampak di pelupuk matanya. "Mereka merusak semua panen kita. Mereka bilang bibit kita ilegal." Darno menarik napas dalam. Ia tahu saat ini ia tidak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun. Ia menahan gejolak emosi yang mendidih di dalam dada. Ia harus menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak akan runtuh hanya karena ancaman murahan dari korporasi angkuh. "Dengar baik-baik," kata Darno, membersihkan debu dari wajahnya. "Danu hanya mencoba membuat kita takut. Cairan itu hanya untuk visual, untuk menciptakan kepanikan. Tembakau kita tidak ilegal, dan bibit kita murni. Jangan pernah percaya omongan sombong orang kota itu." Darno tahu betul, Rokok Jaya tidak menyerang secara fisik, tetapi menyerang mental dan harga diri. Serangan visual di ladang ini adalah pesan intimidasi kepada seluruh koperasi. Ia meminta beberapa petani untuk mengamankan baris tanaman yang disemprot, mengambil beberapa sampel. Darno berjalan cepat kembali ke kantor koperasi Bintang Tani yang sederhana. Di dalam kantor kecil itu, Darno membuka lemari arsip tua dan mengeluarkan semua sertifikat bibit unggul resmi miliknya. Ia mencocokkan setiap kode dan cap, memastikan bahwa tidak ada satu celah pun untuk Rokok Jaya menyerang secara legal. Ia mengerti bahwa pertarungan ini tidak bisa hanya dimenangkan dengan mengandalkan amarah dan prinsip. Harus ada data dan hukum. Tangan Darno gemetar bukan karena takut, tetapi karena tekad yang membara untuk membalas penghinaan ini 10 kali lipat. Ia mengambil telepon genggamnya, mencari kontak yang sudah lama ia simpan. "Halo, ini Risma dari LSM Agraria Berbasis Data?" tanya Darno. Suaranya terdengar tegas meskipun sedikit bergetar. "Saya Pak Darno, Ketua Koperasi Bintang Tani di Lembah Harga Mati. Kami baru saja mendapatkan pukulan. Saya butuh bantuan Anda, secepatnya. Kami butuh validasi independen bibit kami, dan kami butuh strategi legal untuk melawan Rokok Jaya." Darno mengakhiri panggilan itu, menatap kartu nama emas yang masih tergeletak di meja, yang sebelumnya ia pungut dari ladang. Ia tidak akan tunduk pada tenggat waktu 48 jam. Ia akan membuktikan bahwa martabat petani tidak bisa dibeli atau dihancurkan hanya dengan sebotol cairan kimia dan keangkuhan seorang anak muda korporat. Pak Darno baru saja menerima pukulan telak dari Danu, perwakilan Rokok Jaya yang sombong. Ladang tembakau terbaik Darno disemprot cairan kimia yang merusak secara visual, menyebar kepanikan di antara para petani dan mempermalukan Darno di depan umum. Darno menolak menyerah pada ancaman 48 jam untuk menyetujui hadauha. Sebaliknya, ia menghubungi Risma, aktivis LSM Agraria, untuk meminta bantuan validasi data dan strategi hukum. Ancaman itu hanyalah pemanasan, karena kini Darno siap mengubah rasa malu menjadi api perlawanan yang akan mengguncang reputasi Rokok Jaya hingga ke akar-akarnya. Kedatangan mobil double kabin berlogo LSM Agraria terasa seperti air pendingin yang disiramkan ke atas bara amarah Darno. Risma turun dengan gesit, mengenakan kemeja lapangan, wajahnya serius dan tanpa basa-basi. Di belakangnya, 2 orang teknisi sudah mengeluarkan kotak-kotak peralatan uji tanah dan bibit portabel. Kantor koperasi yang biasanya hanya dipakai untuk rapat bulanan, kini disulap menjadi markas operasi darurat. Tercium aroma tembakau kering bercampur bau desinfektan yang samar dari lantai yang baru disapu bersih. "Berapa banyak area yang mereka semprot, Pak Darno?" tanya Risma, suaranya tajam dan fokus, jauh dari nada simpati yang biasa ia berikan saat audiensi formal di Jakarta. Ini adalah mode perang. "Sekitar 2 hektar, ladang terbaik saya, di jalur irigasi utama," jawab Darno, menunjuk peta sederhana yang ia gambar di papan tulis putih. Rasa malu yang ia rasakan semalam telah berubah menjadi energi yang dingin dan terarah. "Mereka melakukannya untuk efek saja, Risma. Bukan pestisida, hanya bahan kimia yang bikin daunnya terlihat layu cepat, supaya petani lain panik." Risma mengangguk sambil mencatat.
Matanya menyipit saat ia mengeriksa sertifikat bibit tembakau Nicotiana tabacum varietas unggul yang Darno tunjukkan. Dokumen resmi dari Balai Penelitian Negara, lengkap dengan segel basah dan kode badge. Darno memang teliti, sebuah kebiasaan yang kini menjadi benteng pertahanannya. Ini kuncinya Pak Darno, kata Risma, membalik-balik berkas tebal yang disimpan Darno dalam plastik kedap udara. Jika bibit Anda terverifikasi legal dan unggul, tuduhan Rokok Jaya gugur total. Dan tindakannya menyemprot itu menjadi penyerangan properti dengan tujuan intimidasi harga. Kita akan buktikan bahwa ini bukan tentang mutu, tapi tentang monopoli. Dalam 24 jam berikutnya, lembah tembakau itu berdenyut dengan aktivitas non-pertanian yang intens. Teknisi LSM, dibantu oleh pemuda-pemuda koperasi yang antusias, bergerak cepat di ladang Darno. Mereka mengambil sampel tanah dari area yang disemprot dan area yang tidak disemprot, menyegel setiap kantong sampel dengan label bernomor, dan mendokumentasikan setiap daun tembakau yang menunjukkan gejala layu yang dipercepat. Di dalam kantor koperasi, terdengar suara ketukan jari yang cepat dan tak henti-hentinya. Risma duduk di depan laptop, matanya terpaku pada data. Ia membandingkan spesifikasi kimia yang mungkin digunakan Danu dengan tingkat residu yang terdeteksi. Ia juga sedang menyusun kronologi hukum, membangun kasus bahwa Rokok Jaya melanggar UU Perlindungan Konsumen dan UU Persaingan Usaha yang Sehat, bahkan sebelum mereka membawa kasus ini ke ranah publik. Kami sudah dapat hasil sementara Pak Darno, kata Risma, menoleh, wajahnya menunjukkan kombinasi kelelahan dan kepuasan. Sampel bibit cocok 100% dengan sertifikat yang Anda miliki. Ini bibit unggul resmi, Pak. Dan cairan yang mereka pakai bukan pestisida, melainkan kombinasi senyawa yang mempercepat proses oksidasi klorofil. Benar-benar hanya trik visual untuk membuat panik. Mereka sangat bersih dalam artian kotor. Darno mengepalkan tangan. Validasi ini adalah kemenangan pertama yang ia butuhkan. Ini menguatkan keyakinannya bahwa ia tidak gila, bahwa integritasnya tidak ternoda. Namun kemenangan legal ini harus segera diuji di lapangan. Sementara Risma sibuk dengan berkas di kantor, Danu di sisi lain mulai menjalankan fase kedua dari intimidasi korporasi. Keesokan paginya, kekacauan logistik dimulai. 3 truk besar yang membawa hasil panen tembakau dari koperasi tetangga, bukan milik Darno, tapi yang merupakan bagian dari aliansi harga, tiba-tiba tertahan di gerbang pabrik Rokok Jaya di kota. Alasan yang diberikan oleh mandor gudang di sana samar-samar. Masalah administrasi, perubahan peraturan mendadak mengenai kadar air, atau penundaan pemeriksaan mutu yang tidak masuk akal. Mereka sengaja menahan pasokan Pak Darno. Lapor Maman, sekretaris koperasi yang bolak-balik mengurus izin kirim. Suaranya terdengar cemas di telepon. Truk ini tidak bisa parkir lama. Kalau tembakau kita terlalu lama di jalan, mutunya turun drastis. Ini kerugian besar. Tekanan ini segera merambat ke desa. Rokok Jaya melalui jaringan pemasok dan calon lokal mereka yang terikat kontrak mulai menyebarkan desas-desus. Kabar burung itu menyebar seperti api. Koperasi pimpinan Darno dicurigai menjual bibit ilegal yang merusak seluruh ladang. Mereka bilang Darno sudah diisolasi dan tidak ada perusahaan rokok besar lain yang mau mendekat. Koperasi hampir bangkrut. Suasana di warung kopi desa, tempat biasa para petani berkumpul, berubah menjadi tegang. Ada yang mulai menyalahkan Darno. Pak Darno, kenapa kita harus cari ribut dengan Rokok Jaya? Ujar Pak Toha, seorang petani yang ladangnya dekat dengan batas desa. Harga memang rendah, tapi paling tidak pasti. Kalau begini, tembakau kita mau dijual kemana? Anak saya butuh biaya sekolah, Pak Darno. Darno berdiri di tengah kumpulan petani yang mulai goyah, memancarkan ketenangan yang ia paksakan. Ia memegang lembar cetakan laporan Lab Risma. Saudara-saudaraku, katanya, suaranya resonan tanpa harus berteriak. Mereka menuduh kita dengan kebohongan. Mereka bilang bibit kita ilegal. Saya pegang bukti di tangan saya. Ini laporan lab resmi. Kita 100% bersih. Mereka tidak menyerang bibit kita. Mereka menyerang martabat kita. Mereka mencoba membuat kita kelaparan agar kita menjual hasil kerja keras kita dengan harga receh. Ia menunjuk ke alah ladangnya yang sebagian masih tampak layu. Pengingat visual akan penghinaan yang mereka terima. Kalau kita menyerah sekarang, besok mereka akan menekan harga lebih rendah lagi. Koperasi ini ada untuk menjamin martabat kita, bukan hanya perut kita. Kata-kata Darno berhasil meredakan gelombang kepanikan sementara. Tetapi Risma tahu, pidato emosional tidak akan cukup untuk mengalahkan korporasi yang memiliki waktu dan uang tak terbatas. Mereka butuh pukulan yang menyakitkan di tempat yang paling Darno pedulikan, reputasi dan profitabilitas. Kita tidak bisa melawan mereka di arena logistik, Pak Darno,
ujar Risma malam itu setelah memastikan para petani lain pulang ke rumah dengan pikiran yang lebih tenang. Mereka menguasai jalur distribusi dan pergudangan. Jika kita melawan di pengadilan, butuh bertahun-tahun. Dan sebelum itu, koperasi Anda sudah mati kelaparan. Darno menghela napas. Lalu, kita harus bagaimana? Apakah kita harus menunggu sampai mereka menghancurkan kita perlahan-lahan? Risma tersenyum tipis. Sorot mata aktivisnya kembali menyala. Kita tidak melawan di pengadilan, Pak Darno. Kita melawan di mata publik. Kita gunakan senjata mereka sendiri, media digital. Darno terdiam, sedikit bingung. Media? Saya tidak mengerti. Saya hanya tahu cara menanam tembakau, bukan mengurus berita. Justru itu kekuatan kita, jelas Risma. Danu dan Rokok Jaya hidup di dunia citra bersih, etika bisnis, dan sustainability, terutama karena pembeli utama rokok premium mereka adalah kaum muda yang sensitif terhadap isu agraria dan ethical sourcing. Jika kita tunjukkan kepada publik bahwa di balik iklan mewah mereka ada praktik pembulian dan intimidasi terhadap petani lokal, dampaknya akan jauh lebih cepat dan lebih merusak daripada denda pengadilan. Risma lalu menguraikan strateginya. Mereka akan membuat video yang sangat sederhana dan jujur, direkam langsung di ladang yang rusak, menggunakan bukti legal yang Risma pegang. Darno, sang petani jujur yang dipermalukan, akan menjadi wajah perlawanan. Awalnya Darno merasa canggung dengan ide menjadi selebriti dadakan. Ia adalah pria dari tanah, bukan dari layar. Tetapi ia memahami logika Risma. Ini adalah pertempuran baru, dan mereka harus menggunakan senjata baru. Keesokan sorenya, di bawah langit lembah yang diselimuti awan tipis, mereka merekam video itu. Risma memegang ponsel dengan kualitas gambar tinggi, mengarahkannya ke Darno yang berdiri di antara barisan tanaman tembakau yang daunnya mulai menguning tidak wajar akibat semprotan Danu. Darno tidak membaca naskah, ia berbicara dari hati, dari rasa malu dan amarah yang telah ia tahan. Saya Darno, Ketua Koperasi Petani Tembakau Lembah Nirwana. Ia memulai, suaranya tenang namun mengandung otoritas. 2 hari yang lalu, perusahaan Rokok Jaya, melalui perwakilan mereka, Saudara Danu, datang ke sini. Mereka menuduh kami menggunakan bibit ilegal dan tanpa bukti, mereka memerintahkan penyemprotan sebagian ladang kami. Tujuannya bukan membasmi hama, tapi menghina kami, mempermalukan kerja keras kami, agar kami menerima harga yang tidak masuk akal. Ia mengangkat lembar sertifikat bibit yang sudah difotokopi. Ini sertifikat bibit unggul kami, terdaftar dan legal. Kami sudah diuji oleh LSM Agraria, dan hasilnya jelas kami bersih. Tuduhan Rokok Jaya adalah kebohongan besar. Darno lalu beralih ke poin utamanya, transparansi harga. Ia menghitung secara ringkas di depan kamera, menyebutkan biaya modal, tenaga kerja, dan perawatan, membandingkannya dengan harga yang ditawarkan Rokok Jaya. Kami tahu Anda harus untung. Kami tahu kami harus menjual, kata Darno, menatap lurus ke kamera seolah sedang berbicara langsung dengan Danu. Tapi kami menolak menjual martabat kami. Kami menolak menanam tembakau hanya untuk menutupi biaya. Kami berhak mendapatkan harga yang adil. Lalu datanglah tantangan terbuka, titik balik yang krusial. Saudara Danu, Anda berani datang ke ladang saya dan menghina kami di depan petani-petani saya, tantang Darno. Saya tahu Anda pintar, saya tahu Anda didukung tim ekonomi yang hebat, tapi kami memiliki kebenaran dan data nyata dari ladang ini. Saya tantang Anda, mari kita berdebat, secara terbuka, di hadapan media dan konsumen. Mari kita bahas etika bisnis, transparansi harga, dan integritas bibit. Jika tuduhan Anda benar, buktikan. Jika tidak, akui bahwa ini semua hanyalah taktik untuk menekan kami. Darno mengakhiri video tersebut dengan kalimat penutup yang sederhana namun mengena. Kami petani, kami menghormati tanah dan alam. Kami hanya meminta Anda menghormati kerja keras kami. Video itu diunggah malam itu juga oleh tim Risma. Mereka menyebarkannya dengan tag yang cerdas dan langsung. Lembah harga mati, martabat petani bukan harga tawar, Rokok Jaya intimidasi. Efeknya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Di kantor pusat Rokok Jaya yang berlapis kaca di pusat kota metropolitan, Danu sedang menikmati kopi single origin sambil melihat laporan harian yang menunjukkan tren harga saham yang stabil, ketika ponselnya bergetar tak henti-henti. Suara notifikasi media sosial itu bagaikan gema digital yang memecah ketenangan ruang kerjanya yang mewah. Ia dipanggil terburu-buru ke ruang rapat PR, yang suasananya sudah seperti kamar jenazah. Para manajer PR,
yang biasanya selalu tenang dan profesional, terlihat panik. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. "Apa-apaan ini?" tanya Danu, melihat wajah Darno yang terpampang di layar proyektor besar. Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali hanya dalam beberapa jam. Komentar membanjir, tidak ada yang positif. Danu tertawa sinis. Ia merasa superior. Sungguh, petani ini bermain drama. Apakah mereka pikir ini sinetron? Biarkan saja. Ini akan hilang dalam 24 jam. Siapa yang peduli pada petani yang cengeng? Manajer PR, seorang wanita muda yang menguasai algoritma media sosial, menggeleng tegas. Anda tidak mengerti, Pak Danu. Ini sudah diambil oleh akun-akun influencer besar yang fokus pada ethical consumption. Mereka tidak peduli pada politik, mereka peduli pada citra. Konsumen milenial dan Gen Z yang kita targetkan untuk produk premium kita sangat sensitif terhadap isu bullying korporasi terhadap usaha kecil. Ia menunjuk ke grafik yang menunjukkan sentimen publik. 85% negatif menuduh Rokok Jaya arogan dan tidak etis. Lebih parah lagi, beberapa pengecer besar di luar negeri yang mengimpor tembakau premium dari Rokok Jaya sudah mengirim email pertanyaan resmi tentang validitas tuduhan intimidasi ini. Ini bukan sinetron, Pak Danu. Lanjut manajer PR itu, suaranya kini terdengar menuntut. Ini kerugian reputasi jangka panjang. Jika kita tidak merespons secara transparan, kita akan dicap sebagai perusahaan pembuli. Boykot sudah mulai digaungkan. Danu, tantangan debat itu harus Anda terima. Danu membeku. Menerima debat terbuka dengan petani, itu penghinaan. Itu berarti ia harus turun dari tahtanya yang mewah dan berdiri sejajar dengan Darno di depan sorotan kamera nasional. Ia, lulusan universitas luar negeri, harus berhadapan dengan Darno, pria yang tangannya berlumur tanah. "Saya tidak akan turun ke level mereka," desis Danu. "Saya akan kirim tim legal terbaik. Kita akan hancurkan dia dengan pasal-pasal kontrak." Terlambat, potong direktur utama, yang tiba-tiba masuk ke ruangan, wajahnya merah padam. Dunia menuntut respons dari Anda, Danu. Ini sudah menjadi pertarungan David versus Goliat modern, dan saat ini publik memihak David. Jika Anda mengirim tim legal, itu hanya menguatkan citra kita sebagai tiran berjas. Anda harus menerima tantangan itu, Danu. Anda harus membuktikan bahwa Rokok Jaya transparan dan etis. Jangan beri mereka alasan untuk memboikot kita. Segera koordinasikan dengan media nasional. Kita harus mengontrol narasi, atau kita hancur. Danu merasa perutnya melilit. Ia dipaksa oleh viralitas sebuah video sederhana di ladang tembakau untuk menghadapi musuh yang ia remehkan. Ia harus berdebat. Ia harus berhadapan langsung dengan Darno. Meskipun ia meremehkan Darno, ia tahu kekalahan di panggung publik ini akan berarti akhir karirnya di Rokok Jaya. Ia berdiri, rahangnya terkatup rapat, amarahnya membara. "Baik, atur. Tapi pastikan itu adalah panggung yang profesional, bukan kandang ayam mereka. Saya akan merobek-robek argumennya di depan seluruh negara. Petani itu akan menyesal telah menantang saya." Risma menutup telepon dari salah satu jurnalis nasional yang mengkonfirmasi bahwa Rokok Jaya secara resmi telah menerima tantangan debat publik Darno. Darno, yang sedang memperbaiki atap kantor koperasi, turun dengan tergesa-gesa. "Bagaimana, Risma? Mereka takut kan?" Risma menggeleng. "Tidak, Pak Darno. Mereka tidak takut. Mereka hanya sedang panik." Danu menerima tantangan itu. Artinya, pertempuran akan pindah dari lembah ini ke panggung nasional. Ini yang kita inginkan. Ia menatap Darno yang wajahnya menunjukkan campuran kecemasan dan antisipasi. "Besok, Pak Darno, Anda tidak lagi hanya bicara kepada para petani Anda. Anda akan bicara kepada seluruh Indonesia. Anda siap?" Darno melihat keluar jendela, ke arah ladangnya yang disemprot, yang kini menjadi simbol perlawanan. Ia mengangguk pelan. "Siap, Risma. Kami sudah kehilangan terlalu banyak hanya karena harga. Sekarang, kami akan menuntut martabat kami kembali." Di tengah malam yang sunyi, di ruang rapat kecil yang dipenuhi berkas dan laptop, Darno dan Risma mulai berlatih. Risma berperan sebagai Danu, melontarkan pertanyaan ekonomi yang rumit dan serangan personal yang meremehkan. Darno, lambat laun menemukan ritmenya, menggunakan bahasa yang sederhana, berfokus pada biaya real dan data ladang, menanggapi setiap jargon kapitalis Danu dengan kebenaran fakta agraria. Namun, di sela-sela latihan itu, Darno tahu, pertempuran sesungguhnya bukan pada data. Itu ada pada keberaniannya untuk berdiri tegak di hadapan raksasa korporasi. 7 hari setelah video tantangan itu viral, panggung debat didirikan di sebuah studio TV di ibu kota provinsi, disiarkan langsung di media sosial dan televisi nasional. Danu datang dengan pengawal dan setelan jas yang dibuat khusus, aura keangkuhan yang tak tertandingi.
Darno tiba dengan mobil sewaan biasa, mengenakan batik sederhana, ditemani Risma. Koperasi mengirimkan delegasi kecil yang duduk di barisan penonton, membawa harapan ribuan petani di pundak mereka. Danu tidak menyembunyikan cemoohannya saat melihat Darno. Ia yakin ia akan menghancurkan Darno dengan data makroekonomi dan terminologi perdagangan internasional. Darno hanyalah seorang petani, pikirnya. Dan debat ini hanyalah formalitas sebelum Rokok Jaya mendapatkan kembali kendali atas narasi. Namun, Darno datang dengan senjata pamungkas. Risma telah menyiapkan data real-time dan bukti visual yang siap digunakan. Dan Darno, di balik ketenangan luarnya, menyimpan sebuah kartu as yang tidak diketahui Danu. Sebuah rekaman audio yang direkam diam-diam oleh Maman saat insiden penyemprotan, yang menangkap momen arogansi Danu secara mentah. Darno siap. Pertarungan memperebutkan harga dan martabat akan segera dimulai. Risma dan tim LSM Agraria tiba di desa, segera memvalidasi sertifikat bibit unggul resmi milik Darno, membuktikan bahwa tuduhan Danu tentang bibit ilegal adalah kebohongan. Sementara Rokok Jaya meningkatkan tekanan dengan memblokir jalur logistik dan menyebarkan desas-desus kebangkrutan untuk memecah belah solidaritas petani. Darno dan Risma kemudian meluncurkan serangan balasan di media digital, membuat video tantangan terbuka dari ladang yang disemprot yang dengan cepat menjadi viral, dan memaksa Danu, di bawah tekanan PR korporat, untuk menerima tawaran debat publik guna menyelamatkan citra perusahaan yang rusak di mata konsumen milenial. Danu terpaksa menerima tantangan tersebut, berjanji akan menghancurkan argumen Darno di panggung nasional. Sementara Darno dan Risma secara rahasia menyiapkan senjata data dan bukti audio rahasia untuk mengungkap arogansi dan niat intimidasi Rokok Jaya. Gegap gempita studio mini yang disewa di tengah kota kabupaten terasa asing bagi Pak Darno, yang terbiasa dengan aroma tanah dan getah tembakau. Meskipun begitu, ia berdiri tegak di balik meja podium, mengenakan kemeja batik yang ia pilih khusus, memberikan kontras mencolok dengan setelan jas mahal berwarna biru tua yang dikenakan oleh Danu di sisi sebelahnya. Ruangan tersebut dipenuhi kamera, kabel, dan lampu studio yang menyilaukan, disaksikan secara langsung oleh ribuan petani di koperasi via proyektor dan jutaan pasang mata di seluruh negeri melalui siaran langsung digital, medan perang barunya. Di sisi Darno, Risma duduk tenang, siap dengan laptop dan folder tebal berisi data legal dan hasil uji lab. Danu, yang tampak agak kesal karena dipaksa berpartisipasi dalam drama pedesaan ini, memulai dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan ketika moderator dari stasiun berita nasional mempersilahkannya bicara. "Terima kasih, Bapak Moderator. Jujur saja, ini adalah pengalaman yang unik," ujar Danu, menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan gestur angkuh, mencoba terlihat santai. "Kami di Rokok Jaya sangat menghargai masukan dari mitra kerja kami, termasuk Koperasi Lembah Sejahtera. Namun, mari kita berbicara realitas. Industri tembakau global sangat kompetitif. Standar mutu kami ketat, sesuai dengan tuntutan pasar ekspor, dan harga yang kami tawarkan adalah refleksi langsung dari fluktuasi komoditas global, dan yang terpenting, mutu yang diterima." Danu kemudian meluncurkan serangan pertamanya, menyerang titik lemah yang ia pikir Darno miliki, pengetahuan ekonomi makro. Ia berbicara tentang biaya logistik, depresiasi mata uang, regulasi impor-ekspor, dan biaya pemasaran yang sangat besar. Istilah-istilah asing itu melayang di udara, dirancang untuk membuat Darno, sang petani, terlihat bodoh dan naif di hadapan publik. "Intinya, Pak Darno," lanjut Danu menyeringai, "kami tidak bisa membeli tembakau Anda dengan harga yang Anda mau, hanya karena itu adalah harga impian Anda. Ini bisnis, bukan amal. Jika mutu bibit tidak terjamin, seperti yang kami curigai, maka harganya pasti akan anjlok. Ini adalah hukum pasar." Mendengar tuduhan yang diulang-ulang mengenai bibit ilegal, urat nadi di leher Darno terasa tegang, tetapi ia menarik napas, mengingat janji pada dirinya sendiri untuk tetap tenang. Ketika gilirannya tiba, ia tidak menggunakan jargon, tetapi berbicara langsung dari hati, didukung oleh data konkret. "Bapak Danu, saya ini petani, bukan ekonom. Saya tidak tahu banyak tentang indeks Wall Street. Yang saya tahu adalah angka nyata di tanah saya sendiri," kata Darno, suaranya mantap, memegang selembar kertas kalkulasi yang sudah usang. "Anda berbicara tentang harga pasar global, tetapi Anda lupa berbicara tentang modal inti. Berapa modal yang kami tanamkan? Berapa hari kerja? Berapa harga pupuk? Berapa biaya irigasi?" Ia menyerahkan salinan laporan Risma kepada moderator. "Di sini ada sertifikat bibit unggul resmi dari Balai Penelitian Tembakau. Bibit yang kami gunakan adalah LTS 2023.
bibit resmi yang disetujui pemerintah dan teruji mutunya. Anda telah berulang kali menuduh kami menggunakan bibit ilegal sebagai dasar pemotongan harga yang ekstrim. Garno menatap lurus ke kamera, seolah-olah berbicara langsung kepada seluruh konsumen Rokok Jaya. Kami mengeluarkan biaya rata-rata Rp35.000 per kilogram untuk tembakau dengan mutu terbaik. Sudah termasuk perawatan intensif dan resiko gagal panen. Rokok Jaya menawarkan kami Rp20.000. Itu berarti kami merugi Rp15.000 per kilogram. Dan bukan hanya saya, tetapi ribuan petani di lembah ini. Danu tertawa lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Angka-angka itu terlalu lokal, Pak Darno. Mungkin Anda salah hitung. Atau mungkin perawatan Anda yang terlalu boros. Kami hanya membayar apa yang layak kami bayar. Petani harus adaptif. Jika Anda ingin harga tinggi, buatlah produk yang mutunya benar-benar tak tertandingi. Risma merasa ini adalah waktu yang tepat untuk intervensi. Ia mengangkat tangan. Dengan izin moderator. Kami memiliki hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh independen, LSM Agraria. Sampel tanah, kandungan nikotin, dan kadar gula dari tembakau Pak Darno jauh di atas standar mutu yang ditetapkan oleh Rokok Jaya dalam perjanjian kontrak awal. Jadi data menunjukkan tembakau ini bukan hanya legal, tetapi unggul. Tuduhan bibit ilegal Danu sama sekali tidak berdasar. Wajah Danu sedikit menegang. Ia tidak menduga LSM akan datang dengan bukti sekuat itu. Ia sudah yakin tuduhan bibit ilegal akan cukup untuk menggertak di media. Hasil lab itu bisa dimanipulasi, gumam Danu, mencoba mempertahankan argumennya, meskipun ia tahu ia berada di wilayah berbahaya. Ini hanya konflik bisnis biasa yang dibesar-besarkan menjadi drama publik. Darno meraih mikrofonnya, matanya memancarkan ketenangan yang mematikan. Ini bukan drama bisnis biasa, Bapak Danu. Ini adalah drama martabat. Dan saya punya satu pertanyaan yang harus dijawab di hadapan publik hari ini. Darno mencondongkan tubuhnya ke depan. Jika bibit saya legal, jika mutu saya teruji unggul, mengapa Anda datang ke ladang saya 2 minggu lalu, mengancam dan memerintahkan tim Anda menyemprot tembakau yang baru akan panen dengan cairan kimia? Apa tujuan Anda sebenarnya? Publik di media sosial terdiam. Moderator menahan napas. Danu tampak kaget. Ia telah melupakan insiden itu. Baginya itu hanya taktik intimidasi lapangan yang sering dilakukan dan mudah dilupakan. Tapi sekarang, tindakan itu kembali menghantuinya, terekam dan disiarkan. Itu adalah prosedur standar kami untuk menandai tembakau yang kami anggap tidak memenuhi standar visual. Jawab Danu cepat, mencoba berkelit, meskipun ia tahu bahwa cairan itu hanya air berwarna, bukan pestisida, tetapi fungsinya adalah psikologis, menghancurkan semana. Menandai? Darno mengangkat alisnya. Itu bukan menandai, itu penghinaan. Itu adalah perintah untuk menciptakan kepanikan massal di antara ribuan petani yang bergantung pada harga jual tembakau itu. Anda bilang Anda menghargai mitra kerja, tetapi Anda justru merusak hasil kerja keras kami, hanya untuk memaksa kami tunduk pada harga 20.000. Darno mengangguk kepada Risma. Risma kemudian menekan tombol play pada tabletnya. Keheningan studio yang tegang tiba-tiba dipecar oleh suara rekaman audio yang tajam. Itu adalah rekaman yang diam-diam diambil oleh salah satu petani yang merekam momen arogansi Danu di tengah ladang. Suara Danu. Dengar baik-baik Darno, kau punya 48 jam untuk menandatangani kontrak harga baru. Jika kau menolak, hari ini adalah peringatan. Semprot seluruh baris itu. Ya, semprot. Pastikan mereka semua melihat. Kalau koperasi ini melawan, Rokok Jaya akan memastikan tidak ada pengepul lain yang mau membeli barang busuk ini. Suara petani lain. Pak Darno, jangan. Hasilnya mau panen. Suara Danu. Teruslah semprot. Saya mau mereka tahu, perlawanan itu mahal harganya. Rekaman itu hanya berlangsung 15 detik, tetapi dampaknya menghancurkan. Seluruh keangkuhan Danu runtuh. Ia menatap Risma dengan tatapan penuh kebencian, lalu melihat Darno yang tetap diam dan tenang. Lampu studio tiba-tiba terasa sangat panas. Danu mencoba memprotes. Rekaman itu diedit, itu tidak sah. Edisi. Tuan Danu, suara ancaman Anda sangat jelas, sela Risma dengan dingin. Kami bisa memverifikasi autentikasi suara ini secara forensik jika Anda bersikeras membawanya ke ranah hukum. Tapi mari kita fokus pada etika. Apakah ini adalah cara Rokok Jaya menjalin kemitraan, menggunakan taktik intimidasi, merusak properti, hanya karena Anda tidak ingin membayar harga yang adil? Moderator menyadari bahwa ini adalah momen klimaks yang ditunggu-tunggu oleh publik, mengambil alih panggung. Ia mengarahkan pandangannya pada Danu, mewakili jutaan konsumen yang kini menyaksikan. Tuan Danu, tuduhan bibit ilegal telah dibantah oleh data lab yang sah, dan rekaman audio ini menunjukkan adanya upaya paksa untuk menekan harga. Rokok Jaya selalu mengklaim sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi ethical sourcing dan kemitraan yang adil.
Bagaimana Anda menjelaskan kontradiksi ini kepada konsumen Anda, terutama generasi milenial yang sangat peduli terhadap martabat petani? Danu terperangkap. Ia bisa merasakan tatapan dari kantor pusat Rokok Jaya yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini dan mulai panik. Kerugian reputasi jauh lebih mahal daripada beberapa ribu rupiah perbedaan harga tembakau. Ancaman boikot dari konsumen muda bisa menghancurkan kampanye pemasaran multi-juta dolar mereka dalam semalam. Ia mencoba memperbaiki citranya. Baiklah, saya akui. Tindakan di lapangan waktu itu mungkin sedikit terlalu agresif. Itu di luar prosedur standar perusahaan. Saya minta maaf jika tindakan saya dianggap sebagai intimidasi. Danu berusaha keras memaksakan ekspresi penyesalan di wajahnya. Dianggap? Ulang Darno, tidak memberinya kesempatan. Bapak Darno, Anda tidak dianggap mengintimidasi. Anda memang mengintimidasi. Anda merusak panen orang hanya demi selisih harga yang bagi Anda mungkin hanya uang saku, tapi bagi kami adalah makan setahun. Tekanan publik mencapai puncaknya. Komentar di layar live stream meledak. Semuanya menuntut penjelasan dan tindakan nyata dari Rokok Jaya. Akhirnya Danu menyerah. Ia melihat ke bawah, melepaskan dasinya sedikit. Tanda kekalahan yang tersembunyi namun terlihat jelas. Rokok Jaya sangat serius menanggapi masalah integritas dan etika bisnis. Berdasarkan data yang disajikan oleh Koperasi Lembah Sejahtera dan LSM Agraria, kami menyadari adanya diskrepansi antara mutu tembakau yang diterima dan harga yang ditawarkan. Ujar Danu, suaranya kini terdengar kecil dan terpaksa. Ia berbicara seolah-olah sedang membaca naskah PR yang baru dikirimkan kepadanya via earpiece. Oleh karena itu, lanjutnya, mengumumkan keputusan yang pasti akan membuat marah Direktur Keuangan, kami secara resmi mencabut tuduhan penggunaan bibit ilegal terhadap Koperasi Lembah Sejahtera pimpinan Bapak Darno. Lebih dari itu, kami akan segera melakukan peninjauan ulang skema harga pembelian tembakau untuk seluruh wilayah lembah ini, berlaku mulai hari ini. Kami berjanji untuk menerapkan harga yang lebih adil dan transparan, mendekati standar biaya produksi yang diajukan oleh koperasi, demi memastikan kemitraan yang berkelanjutan dan beretika. Meskipun ia tidak menyebut angka spesifik tuntutan Darno, pengumuman bahwa harga akan mendekati tuntutan koperasi sudah merupakan kemenangan telak. Martabat Darno dan ribuan petani telah dipulihkan. Debat pun ditutup. Darno menjabat tangan moderator, mengucapkan terima kasih kepada Risma yang tersenyum puas. Danu buru-buru meninggalkan studio tanpa menoleh, menghindari tatapan kamera dan wartawan yang berebut mengajukan pertanyaan. Beberapa jam kemudian, Darno kembali ke desa. Ia tidak langsung pulang, melainkan menuju kantor koperasi. Ratusan petani sudah menunggu di sana. Mereka tidak membutuhkan laporan berita resmi, mereka sudah menonton siaran langsungnya. Saat Darno melangkah masuk, keheningan segera pecah menjadi sorak-sorai kemenangan yang memekakkan telinga. Para petani mengangkat Darno ke atas bahu mereka, meneriakkan namanya, merasa lega, bangga, dan martabat mereka kini tegak kembali. Kertas kalkulasi yang sempat diremehkan Danu kini menjadi simbol kekuatan rakyat. Kita menang, Pak Darno, harga kita kembali, kita tidak perlu kelaparan, teriak seorang petani tua. Matanya berkaca-kaca. Darno meskipun lelah, tersenyum lebar. Ia meminta diturunkan dan berdiri di atas meja sederhana. Kemenangan ini bukan kemenangan saya. Ini adalah kemenangan solidaritas kita. Mereka pikir kita bodoh. Mereka pikir kita bisa dipecah. Tapi kita membuktikan, ketika kita bersatu, berani bicara kebenaran, dan didukung data, tidak ada raksasa korporasi yang bisa merampas martabat kita. Malam itu, lembah yang biasanya hanya diterangi oleh lampu minyak, kini bersinar terang dengan semangat yang baru. Para petani merayakan bukan hanya kenaikan harga, tetapi pengakuan resmi bahwa kerja keras dan integritas mereka diakui. Sementara perayaan riuh terjadi di kantor koperasi, jauh di jalanan beraspal menuju ibu kota, Danu mengemudikan mobil sportnya dengan kecepatan penuh. Kesombongannya telah hilang, digantikan oleh rasa malu dan kekecewaan karena telah direndahkan di depan umum. Ponselnya berdering tanpa henti, itu pasti kantor pusat yang marah. Dia sadar, kali ini dia tidak hanya kehilangan pertarungan harga, tetapi juga kehilangan karirnya. Ia menoleh ke spion, melihat cahaya lampu desa yang semakin menjauh. Ia datang dengan deru arogansi dan pergi dengan keheningan rasa kalah. Lembah harga mati telah mengajarkannya pelajaran yang pahit, bahwa etika, integritas, dan martabat petani bukanlah komoditas yang bisa dibeli dengan harga murah.
Darno telah mengembalikan keseimbangan, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran yang sederhana dan data yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, Darno kembali ke ladang yang beberapa minggu lalu disemprot dan dipermalukan. Ia menyentuh daun-daun tembakau yang kini mulai pulih. Ia tahu pertempuran harga mungkin akan datang lagi tahun depan. Tetapi sekarang mereka memiliki senjata baru, persatuan, data, dan kekuatan media sosial. Ia tersenyum, merasakan angin sejuk membelai wajahnya, bau tanah yang basah oleh embun. Ia telah mempertahankan warisan leluhur. Darno telah membuktikan bahwa kebenaran, didukung oleh data Risma, mampu membongkar arogansi korporasi di panggung publik. Kemenangan moral atas Danu di siaran langsung memaksa Rokok Jaya mencabut tuduhan bibit ilegal dan berjanji meninjau ulang harga beli tembakau. Meskipun harga telah kembali adil, Darno tahu bahwa Rokok Jaya yang terluka akan mencari cara baru untuk menekan mereka di masa depan.